Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, pagi yang penuh makna di hari ketiga bulan Ramadan, kita masih bisa bermuhajahah, kita masih bisa bertatap muka melalui layar monitor. Yang alhamdulillah ini hari kedua kita mengadakan 1 jam lebih bermakna, yang alhamdulillah ini dikawal sama mentor-mentor terbaik kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta seluruh umatnya, insyaallah istiqomah menjalankan syariatnya sampai akhir zaman. Teman-teman semua, apa kabar? Dahsyat. Alhamdulillah dahsyat. Alhamdulillah dahsyat. Alhamdulillah. Harus tetap semangat, harus tetap ceria mengawali hari-hari kita di bulan Ramadan ini, karena orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mendapatkan luar biasa di bulan Ramadan ini. Jangan mengeluh, jangan kurang semangat, kita harus tetap semangat. Bagaimana mentor-mentor kita juga mengawali pagi ini dengan semangat. Dari pagi hari sudah mempersiapkan acara ini biar lebih semangat lagi. Tahniah buat mentor-mentor terbaik, Pak Ari Mariadi, Pak Purwo, Pak Tony, Pak Wahyudin, teman-teman LED di Santero Gemar Sapar dan Santero Grip Team. Ucapkan terima kasih untuk teman-teman LED yang sudah mengawal mitra-mitranya pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah ada 106. Luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Teman-teman, saya ingin nyapa dulu dengan semangat pagi. Jadi ini adalah khas dari kita, harus tetap semangat di pagi ini. Siap? Boleh dibuka sebentar mic-nya. Semangat pagi! Pagi. Oke. Ada satu yel-yel ya, satu yel-yel yang ingin saya berikan. Kalau saya bilang 1 jam lebih bermakna, bilang yes, I'm ready. Oke. Tes dulu. 1 jam lebih bermakna. Yes, I'm ready. Lagi, biar lebih hangat. Ya, ada 5 menit buat saya ngomong. 1 jam lebih bermakna. Yes, I am ready. Oke, terima kasih teman-teman. Makin hangat, jangan lupa kopinya jangan dihidangkan. Kecuali buat ibu. Puasa, Ustaz. Iya. Baik, hari ini kita akan masuk materi kedua, nanti akan disampaikan sama mentor kita, Coach Purwo, Coach Pamudin Purwo, insya Allah lebih dahsyat lagi dari yang kemarin. Nah, siapkan juga teman-teman nih, akan banyak hadiah yang akan diberikan, akan disampaikan sama mentor kita. Tentu, ayo diajak lagi, japri mitra-mitranya. Ini pengennya hari ini sampai 300 audiens nih yang masuk. Ini udah ada 111, terus ayo. Masih ada waktu 112, wah langsung 115. Terus 100. Nanti akan berbagi gift-nya yang akan kita berikan. Ya, mudah-mudahan gift yang kemarin sudah nyampe ya. Alhamdulillah ya, berkah buat Pak Ari yang sudah memberikan kemarin gift-nya. Mohon maaf yang kemarin teman-teman yang tidak tertulis, itu kesalahan saya. Mohon dimaafkan ya. Maafkan. Alhamdulillah. Baik, untuk menambah semangat, menambah keberkahan kita acara pada pagi hari ini, kita buka dengan baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya tidak akan membacakan kalam karena yang lebih keren, yang lebih dasar adalah materi yang akan disampaikan sama mentor kita. Saya sapa dulu Coach Purwo. Hai. Siap, 86. Alhamdulillah. Mengucapkan barokallah, selamat untuk kehadiran putranya yang kelima. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak berguna untuk bangsa, agama dan negaranya, juga akan menjadi pemimpin yang luar biasa, menjadi leader dalam pemimpin rumah tangganya. Barokallah, Coach. Amin. Baik, saya tidak berbanyak kalam. Kita akan Oh ya,
ada kejutan dulu nih sebentar. Jadi sama dengan yang kemarin, gift yang pertama, hadiah pertama akan saya berikan kepada orang yang pertama kali masuk di room ini. Siapa yo? Tadi ter-screenshot ada 4 orang yang masuk pertama. Ada Bu Linda, ada Bu Yuli, ada Bu Tuti, dan ada Bu Aan. Nah, ini sudah ditentukan orang yang pertama mendapatkan hadiah pada pagi hari ini. Disebutkan namanya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat untuk Bu Aan Andawiyah. Anda beruntung orang yang pertama kali masuk di Zoom pada pagi hari ini. Selamat. Barakallah, mudah-mudahan lebih semangat lagi, Bu Aan. Baik, kabar panjang kalam, saya hadirkan mentor kita yang luar biasa, Coach Muhammadin Purwo, untuk bisa memberikan materi pada hari ini. Oh, belum. Masih ingat ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu, yukafihu mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para agen HNI sekalian, para leader sekalian, para pemimpin pasar HNI Indonesia, dan insya Allah akan meluaskan sayap-sayap niaganya ke berbagai negara di dunia. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, teman-teman sekalian, para leader sekalian, para agen sekalian yang berbahagia, semoga senantiasa Allah limpahkan keberkahan, Allah berikan kemudahan-kemudahan, dan semoga di Ramadan ini kita mendapatkan berbagai keutamaan dari Allah dan dimampukan untuk kemudian mengejar ya di sisa Ramadan yang masih banyak ya, insya Allah kita terus kejar dengan amal-amal soleh, kita raih berbagai keberkahan dari Allah, kita raih ampunan dari Allah, kita raih kita rengkuh ya pahala semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan. Bapak sekalian, alhamdulillah agenda 1 jam penuh makna. Semoga demikian ya Allah berikan kepada kita makna-makna dalam kehidupan di pertemuan Zoom pagi hari ini juga semakin menguatkan kebersamaan kita bersama HNI, semakin bermakna, semakin penuh makna, karena memang kebersamaan dengan orang-orang baik, orang-orang yang punya visi kebaikan, orang-orang yang Belajar. mencita-citakan dirinya menjadi orang-orang, menjadi bagian dari orang-orang soleh, maka insya Allah ya pertemuannya akan sangat-sangat bermakna insya Allah. Maka Ibu sekalian, hari ini saya diminta untuk sharing ya satu tema ini sebetulnya sudah berulang kali disampaikan, termasuk juga berulang kali disampaikan di berbagai forum gitu ya. Tapi lagi-lagi tema ini diminta untuk kembali disampaikan karena setiap kita seringkali belum cukup berhasil untuk mengamalkan tema ini. Kira-kira temanya apa ya? Oke, langsung aja. Temanya adalah syukur. Ya, temanya apa? Syukur, Bapak sekalian. Syukur makmur, ya. Syukur makmur. Barang siapa bersyukur, maka insya Allah akan semakin makmur, ya. Nah, teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, tema syukur ini menjadi satu tema yang penting sekali karena ini menjadi satu pengalaman yang menarik ya bagi banyak orang hari ini. Ternyata dalam keseharian kita telah mencoba merefleksikan rasa syukur itu dengan sering mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini salah satu bentuk ya rasa syukur yang kemudian kita wujudkan dengan satu kalimat ya ucapan syukur kepada Allah, alhamdulillah. Maka Bapak sekalian,
Maaf. Maka sekalian lebih dalam lagi ternyata memang bicara tentang syukur ini bukan menjadi satu hal yang mudah, semudah kita mengucapkan ucapan hamdalah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tantangannya ternyata saya diganti kali. Atau bahasa umumnya adalah ini syukur itu ternyata berat. Kenapa berat? Karena kita baru keluar rumah, ya kadang-kadang kita baru keluar pintu rumah, tahu-tahu dikasih rejeki gitu kan, dikasih rejeki, ya. Ada kucing tetangga nongkrong, ya, habis nongkrong gitu, nggak dibersihin. Gimana kucing mau bersihin kotorannya gitu kan? Nah ternyata ya seringkali kita tidak bisa keluar ucapan syukur, alhamdulillah gitu kan. Apapun kondisinya, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi ternyata ketika ada kucing buang kotoran sembarangan di depan rumah contohnya, maka responnya adalah aduh, kucing siapa sih? Gitu. Atau kalimat-kalimat lain yang mengekspresikan rasa marah kita. Ini di antara contoh sederhana. Terus kemudian yang sering kali juga ketika di jalan gitu ya, baik berkendara naik motor atau naik mobil, ketika kita sudah berhati-hati sekali, banyak juga orang-orang lain yang kemudian mereka justru selembor, gitu ya. Mereka justru berkendara dengan sangat berbahaya, membahayakan diri sendiri dan orang lain, termasuk membahayakan kita yang ada dekat. Maka seringkali ini pengalaman pribadi saya ngomel-ngomel gitu ya ketika nyetir atau ketika naik motor gitu, ngomel-ngomel gitu. Meskipun ya saya pastikan bahwa yang diomel-omel nggak dengar. Ya, tapi itu ekspresi rasa kesal, rasa kecewa gitu ya, bahwa ada orang lain yang membuat kita tidak nyaman, membuat suasana hati kita tidak nyaman. Nah, baik sebelum kita berlanjut, Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira tema yang kemudian diminta untuk disampaikan hari ini karena penting sekali, terlebih kita mengawali Ramadan, maka konsep syukur ini perlu semakin terinstal kuat. Nah, nanti kita akan perdalam insya Allah hubungan syukur dengan keajaiban Bapak sekalian, dengan keajaiban ya. Rezeki itu akan Allah hadirkan, kesuksesan itu akan Allah hadirkan, Allah akan permudah ketika kita sudah mulai meningkat rasa syukurnya ya. Ucapan hamdalahnya lebih sering gitu ya. Kemudian rasa-rasa di pikiran kita, di perasaan kita juga semakin menunjukkan bahwa kita masuk dalam kategori bersyukur. Nah, kemudian sebelum kita berlanjut, mohon untuk yang belum di-mute, segera di-mute dulu ya, biar enak, sama-sama lancar semuanya, tidak ada gangguan-gangguan ya, yang lain insya Allah. Baik, kemarin sudah disampaikan oleh Pak Ari satu motivasi yang sangat luar biasa gitu ya, sangat menggugah, sangat menggairahkan, sangat menggerakkan insya Allah. Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, semakin punya semangat, semakin keyakinannya bertumbuh gitu ya, untuk kemudian berhasil, untuk kemudian semakin sukses, semakin eksis membersaing bisnis ini. Kemarin di antara poin penting ya, saya tidak ikut karena memang ada di tetangga sini satu gang sini yang meninggal ya, jadi saya ikuti rekamannya ya. Ada satu poin penting yang kemarin Pak Ari sampaikan, bahwa konsistensi atau keistiqomahan kita melakukan kerja-kerja, melakukan pengenalan atau PCA, bahasanya seperti itu, 1 jam sehari, minimal 1 jam sehari, konsisten itu ya, terus gitu ya, selama 1 tahun, maka dia akan memberikan dampak yang sangat luar biasa, powerful. Dan Bapak Ibu, ini bukan satu teori omong kosong, bukan satu konsep yang tidak ada buktinya. Buktinya sudah sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau yang 1 jam saja, ya 1 jam saja sudah memberikan efek dampak, apalagi yang kemudian lebih dari 1 jam. Kenapa kemudian Pak Ari mencanangkan minimal 1 jam? Ya, karena masih banyak teman-teman HNI yang memulai usahanya saat ini masih sebagai statusnya sebagai pekerja.
entah itu di kantor, di pabrik gitu ya, sebagai guru di sekolah, sebagai banyak aktivitas-aktivitas pekerjaan yang lain apapun itu, sehingga belum bisa optimal, belum bisa sepenuh waktu di HMI. Tapi tidak mengapa, Bapak Ibu sekalian, kalaupun Bapak Ibu belum bisa sepenuh waktu di HMI, ini kunci dari apa yang Pak Ali sampaikan, maka pastikan Bapak Ibu sepenuh hati, ya. Kalau belum bisa sepenuh waktu, maka pastikan sepenuh hati membersamai HNI. Kita satu hari cuma 1 jam, Bapak Ibu, ya. 1 hari melatih di Bapak Ibu sekalian PCA, mengenalkan kepada siapapun, ya, online maupun offline, minimal 1 jam 1 hari, maka konsisten keajaiban akan hadir. Nah, mudah-mudahan poin yang disampaikan Pak Ari bisa ditangkap oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, contoh-contoh sudah banyak. Nanti insya Allah Pak Ari juga akan undang ya di beberapa kesempatan ke depan beberapa model ya, beberapa leader yang kemudian punya model cara kerja sederhana yang sangat berdampak ya, 1 jam sehari atau mungkin 2 jam sehari, tapi mereka konsisten. Ada seorang tukang cukur yang kemudian jadi LED. Itu tukang cukur beneran, memang cukur beliau, ya tukang cukur rambut ya. Itu konsisten 1 jam sehari, ya, nanti kemudian di kesempatan ketika beliau punya waktu luang lebih ya di jamnya, tapi konsisten terus seperti itu. Dan ketemu langsung dengan beliau juga, namanya Pak Asep ya, Asep Murad Jatnika. Ini luar biasa. Cara penyampaiannya, bahasanya sederhana banget gitu ya. Nggak heboh-heboh, nggak hebat-hebat banget, nggak, sederhana. Tapi memang karena beliau konsistensi itulah yang kemudian menginstal kuat keyakinan beliau. Dan alhamdulillah Allah izinkan beliau bersama istri menjadi LED couple, dan beliau tinggal di Bogor. Insya Allah mudah-mudahan beliau jadi salah satu yang kemudian bisa diundang hadir bersamai kita semua, dan kita bisa belajar, mengambil inspirasi, mengambil banyak pelajaran gitu ya dari jalan sukses yang beliau telah jalankan, seperti itu. Baik, kita masuk ke materi hari ini, yaitu syukur jadi makmur ya. Barang siapa bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Ini ada di surat Ibrahim ayat 7, sandaran ayatnya sebagai satu ayat motivasi bagi kita semua bahwa ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita kemudian menyandarkan kehidupan kita kepada Al-Quran, maka Al-Quran itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat menjadi panduan yang terang benderang untuk kehidupan kita. Dari satu ayat ini saja kalau kita amalkan, saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku pasti sangat berat, sangat pedih. Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita memaknai kata syukur ini ya, karena saya pernah ikut satu training, satu pelatihan di Jakarta waktu itu selama 2 hari 1 malam yang biayanya lumayan juga gitu. Yang menarik adalah di antara kunci dari training ini adalah penjelasan tentang konsep syukur yang saya dapatkan. Dan kemudian selepas acara, ya dari sekian banyak materi, yang kemudian menjadi satu poin penting adalah konsep syukur. Dan ternyata memang pemateri ya, yang penyampai materi ini, ya beliau sudah punya kapasitas dan proven, terbukti dari ilmu yang dia sampaikan, dari 2 hari 1 malam itu yang beliau sampaikan, kemudian konsep syukur ini, ya beliau membuktikan bahwa bisnis beliau bertumbuh ya di berbagai daerah di Indonesia. Ini bukan training hanya ini training di luar ya, tapi kita bisa ambil serap ya pelajaran pentingnya. Dan Bapak sekalian, selepas training beliau sampaikan ketika menutup acara bahwa
trainingnya baru akan dimulai setelah Bapak Ibu sekalian keluar dari ruangan ini. Jadi 2 hari 1 malam itu belum training, itu baru prolog ternyata. Jadi trainingnya adalah setelah kita keluar. Nah, salah satunya adalah tantangan syukur, ya. Tantangan syukur selama 7 hari. Nah, ini ternyata nggak mudah, Bapak sekalian. Dan Bapak Ibu, kalau hari ini sampai dengan saat ini saya banyak sekali dicurhati, banyak yang konsultasi kepada saya, teman-teman, mitra-mitra maupun yang bukan mitra gitu ya. Ini yang konsultasi, yang curhat ini bukan curhat, bukan tanya, bukan konsultasi tentang teknik cara kerja, bukan. Karena mereka luar biasa, ya PCA-nya dahsyat banget, pergerakannya dahsyat banget ya. Yang mereka tanyakan adalah, Pak, kenapa ya kok saya sudah luar biasa, sudah spol, sudah PCA segala macam, belum optimal, gitu. Ini kok begini, tapi kok begitu. Ini ada mitra baru aktif banget, mitra yang lama malah nggak aktif gitu ya. Saya merekrut jalur baru lagi, bangun jalur baru lagi, yang sebelumnya aktif juga nggak aktif. Kenapa Pak gitu? Macam-macam. Ternyata sampai begitu banyak ya, dari sekian banyak konsultasi itu ada satu kunci, poin yang kemudian saya dapatkan ya, tadi mengambil pelajaran dari training tadi yang kemudian saya coba jalankan juga. Ternyata teman-teman semua, kesuksesan ini akan Allah permudah, ikhtiar kita akan Allah permudah ketika kemudian kita menginstal rasa syukur ya di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita. Nggak boleh ada namanya mengeluh gitu ya. Kadang-kadang ini belum apa-apa ya, baru ditolak sekali 2 kali udah ngeluh. Habis sih bapak itu sih, ibu itu sih gitu ya. Saya yakin nggak mau gitu. Orang nggak mau kita ngomel-ngomel gitu ya. Atau kita nyalahkan, ini sih gara-gara ban motor kempes ya, bocor. Jadi saya telat tuh. Pas nyampe sana orangnya udah pergi gitu ya, dan sebagainya. Kita mengeluh. Maka ayat tadi berlaku gitu ya. Barang siapa bersyukur, tambah oleh Allah nikmatnya, dipermudah kesuksesannya, bahagia ditambahkan kesehatannya, dimudahkan kita untuk. Tapi ketika kita mengeluh, mitra-mitra yang semula sudah aktif jadi kendor, hilang dari peredaran, mereka nggak lagi aktif. Ini bisa terjadi, ya bisa jadi hukuman Allah itu berupa kita hari jadi itu mitra-mitra jadi nggak aktif gitu ya. Nah, kita coba perhatikan saatnya hari ini kita untuk memulai melakukan tantangan syukur. Nah, saya ada beberapa orang, ya kemarin Pak Fatoni minta, ini memang luar biasa nih, leader yang satu ini gitu ya, selalu nge-push saya gitu. Ini bisa nggak ketemuan gitu sama beberapa tim saya? Beliau kan gitu. Ini rasanya kalau sudah 2 tahun, 3 tahun sudah digenjot kayak gimana kok bertumbuh gitu ya. Kayaknya harus di apa-apain gitu ya, harus diapain saya bilang, ya terserah pokoknya diapain, ketemuan gitu. Makanya akhirnya ketemu dan ya, kemudian ngobrol ringan ya, makan-makan gitu ya. Terus kemudian kita ngobrol, saya coba cari tahu dulu gitu ya. Apa sih yang kemudian mereka butuhkan, yang teman-teman ini sedang butuhkan, apalah kendala-kendala, tantangan-tantangan mereka, karena beberapa teman ini secara pergerakan luar biasa. Mereka bergerak gitu ya, hampir setiap hari, setiap saat, itu bukan cuma 1 jam ya, bisa lebih dari 4 jam, 5 jam mereka bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tapi ternyata masih ada hambatan-hambatan yang membuat mereka nggak bertumbuh. Nah ini dia. Akhirnya saya konsep ini, terus kemudian saya sampaikan tentang satu tantangan 7 hari. Tantangan syukur 7 hari, teman-teman. Jadi kalau kita kemudian meyakini surat ayat 7 tadi, ya la in syakartum
la azidannakum, barang siapa bersyukur kepada Allah, maka kemudian Allah akan tambahkan nikmatnya. Kalau hari ini pergerakan hebat luar biasa, tapi nggak kunjung sukses, tapi kok omsetnya nggak kunjung meningkat, maka bisa jadi ya rasa syukur kita yang bermasalah. Nah, itu ya. Tapi dari sini pemahamannya. Tapi bagi teman-teman hebat segala macam, ya sama. Konsep syukurnya kita coba perkuat lagi, terus sambil ya tentunya jalankan cara kerjanya, PCA-nya lebih masif lagi, lebih hebat lagi, lebih powerful lagi, kayak gitu. Alhamdulillah tetap disyukuri dan masih tetap terjelas didengar jelas oleh teman semua. Nah, teman semua, alhamdulillah akhirnya sepakat membuat satu room. Ini saya cerita aja ya, biar kemudian menjadi mudah dipahami. Buat satu room itu 7 days challenge ya, syukur, tantangan syukur 7 hari. Ya, hari pertama kemudian dijalankan, besok paginya sekitar jam 7 jam 8 reportase. Masih gagal gitu ya. Bikin laporan, pulang gitu ya. Hari pertama cross merah, berarti belum berhasil tantangan syukur. Ternyata hari kedua, sama gitu ya. Hari ketiga, sama. Ternyata nggak mudah gitu. Tapi Bapak sekalian, yang menarik adalah meskipun kemudian belum berhasil sampai di hari ketiga, di pikiran dan perasaan ini mulai berubah, ya, mulai ada suasana, mulai ada rasa-rasa yang berubah, mulai lebih paham, mulai lebih aware lagi, lebih perhatian lagi tentang apa yang diucapkan, apa yang difikirkan, diucapkan, apa yang dirasakan, gitu ya. Kadang-kadang kan begini, kita pengen sukses, kita bergerak, kita masif luar biasa. Tapi kemudian seringkali pikiran kita, perasaan kita, mulut kita mengomentari hal-hal yang nggak perlu kita komentari, memikirkan hal-hal yang nggak perlu kita pikirkan. Baper segala macam itu kan termasuk hal-hal yang nggak bersyukur gitu loh. Nah, alhamdulillah akhirnya teman-teman setelah 3 hari, 4 hari, 5 hari gagal, mulai centang hijau hari berikutnya. Alhamdulillah, mulai hari pertama berhasil. Hari kedua berhasil. Oh, ternyata hari ketiganya cross lagi, gagal lagi. Tapi alhamdulillah, menariknya adalah bahwa suasana kebatinannya, suasana hatinya, suasana pikirannya semakin baik, ya. Dan disitulah mulai teman-teman merasakan keajaiban-keajaibannya. Oh, alhamdulillah nih mitra-mitra lebih mudah gitu ya diarahkan, ya, mulai ngomset gitu ya. Alhamdulillah mulai lebih mudah closing gitu. Bahkan ya saya secara pribadi tempo hari tetangga tiba-tiba tahu gitu ya, pas lagi takziah padahal gitu ya, alhamdulillah gitu ya, pesen produk gitu. Padahal ya belum ngobrol banyak, belum cerita tentang HNI banyak gitu ya, cuma ngelihat stiker di belakang mobil aja dan HNI aja gitu. Alhamdulillah ternyata mudah sekali. Dan pengalaman ini juga sekaligus pengalaman dulu dengan Pak Wahidi dan tim LED, ada Bu kemudian ada Pak Ion, ya, dari Kustini gitu ya. Kemudian sekarang sudah meluas lagi sampai Subang, ada Pak Yoti, ada Bu Imas, ada Pak Ulang Satiri di Ciamis gitu. Di awal-awal tahun 2010 Pak Ari diundang ke Kerawang, waktu itu saya membersamai dan Pak Ari membersamai tim Kerawang. Setelah itu mulai berjalan sampai kemudian gongnya dari 2015. Dan 2015 ini omset sudah mulai menarik ya. Bonus waktu itu 4,7 juta rupiah. Omsetnya mendekati 30.000 poin. Bonusnya 4,7 juta rupiah, ya. 4,7 juta.
Dan momentum 2015 ini adalah momentum tantangan syukur buat teman-teman di Kerawang. Kita coba jalankan konsep ini dan kita meyakini bahwa ikhtiar terbaik yang dikerjakan, melakukan PCA masif, pembinaan yang masif, kemudian insya Allah kami meyakini bahwa ketika rasa syukur kita tingkatkan gitu ya, kemudian kita perbanyak muhasabah, kita perbanyak kepada Allah, jangan sampai kemudian tabungan kebaikan kita bocor gitu ya. Syukur. Ternyata luar biasa izinkan satu lokasi salah di salah satunya adalah satu karena Pak Wahyudin di Januari 2015 itu bonus baru 4 juta. Dan alhamdulillah di akhir tahun Desember 2015 itu bonusnya sudah 26,3. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Menarik dari beberapa sisi. Yang pertama adalah HNI sebagai kendaraan yang tepat Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kalau kita terapkan ini kendaraan yang tidak tepat, ya mungkin Bapak Ibu akan dapat sesekali gitu ya. Tapi bersama HNI, insya Allah Bapak Ibu sekalian bisa dapatkan bertubi-tubi. Karena kendaraan bisnisnya terang sekali, kendaraan bisnisnya sehat sekali di HNI, keren banget gitu. Pas produk halal berkualitas baik, Pak Ali kemarin sampaikan HNI itu sudah pasti lolos uji-uji yang luar biasa ya, nggak mudah satu produk masuk menjadi produk inti HNI, produk core HNI. Yang sudah menjadi core produk HNI pasti produk halal berkualitas terbaik. Salah satu baru masuk kemarin itu kan Promax 5. Promax 5 ini sebelumnya menjadi produk merek sudah 2 tahunan. Ya, teman-teman leader banyak yang sudah pakai, cocok. Tapi kemudian berkali-kali masukkan ke manajemen, diuji, dites, segala macam, belum lolos. Gitu. Baru setelah dia lengkapi, lolos, alhamdulillah. Ini salah satu bukti, Bapak sekalian, yang kemarin Pak Ali sampaikan bahwa di Kamis lalu di EO, bahwa kalau sudah di produk HNI, ada brand HNI, produk HNI, itu pasti kualitasnya di kelasnya. Maka sekalian, ini pilar HNI sebagai satu kendaraan dan punya pilar pasti produk, kemudian support sistemnya yang bagus sekali, rapi sekali, keren sekali, kemudian teknologi intinya semakin kita kembangkan, teman-teman yang jadi stokis dapat kemudahan, nggak harus bayar, sudah punya sistem toko XIS. Itu teman saya yang orang IT, ahli IT, dia beberapa kali diminta untuk membuatkan ya oleh personal teman-teman yang buka usaha. Saya tanya, kalau untuk bikin sistem HSIS itu berapa biayanya? Oh, itu lumayan kata beliau gitu. Bisa 30-an juta kalau toko personal gitu ya. Tapi kalau sistem perusahaan itu mahal sekali. Itu mahal sekali. Dan ini alhamdulillah berinvestasi untuk kemudian memberikan fasilitas ini buat para agennya yang menjadi agen dahsyat sekali. Kemudian bagi para agen, kita semua punya AVO. Wah, di AVO kita lihat itu, bisa melihat omset, bonus, bisa melihat mitra, jaringan. Ini kendaraan bisnis yang keren, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir adalah integritas. Perusahaan betul-betul menjaga integritasnya, ya. Dan tentu kita sebagai agen juga berusaha untuk terus menjaga integritas kita. Dan ya salah satunya adalah yuk sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita. Nih Bapak Ibu, Pak Ari minta gitu ya, bagi tips lah apa. Ya udah kayaknya ini pas nih materinya karena saya sedang coba kawal beberapa orang. Insya Allah calon LED 2021 insya Allah ada sekitar berapa orang ya? 6 orang kalau nggak salah ya. Kita 6 atau 5 orang kemudian masuk grup syukur challenge gitu. Ini tolong yang lain jangan minta ke saya untuk ngawal gitu. Kalau mau buat silakan buat diri ya bersama mitra-mitranya. Ya, buat konsep syukur challenge ya. Dan alhamdulillah saya juga jalankan di situ. Saya jalankan ya. Itu saya cerita hari pertama ternyata gagal, hari kedua gagal, hari ketiga gagal gitu. Nggak mudah ternyata ya bagi orang-orang yang model-model seperti saya yang kadang-kadang ya lagi nyupir di jalanan, balap motor apalagi gaya mengendarinya nggak sopan banget gitu ya, ugal-ugalan langsung
langsung din gitu ya, langsung ngebel, langsung kemudian ya ada 1-2 kalimat yang kemudian mengekspresikan rasa tidak suka. Nah, ini bagian dari salah satu sikap tidak bersyukur gitu ya. Ya bagian dari kufur nikmat lah bahasanya gitu. Nah, makanya kemudian gimana caranya? Ya apapun kondisinya, ya apapun realita yang ada di sekitar kita yang kita hadapi, maka yang itu nggak penting. Itu nggak penting. Apapun suasananya, apapun situasinya, itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah suasana batin kita, suasana pikiran kita, suasana perasaan kita. Kita tetap ucapkan alhamdulillah ala kulli hal gitu ya. Kita tetap bersyukur kepada Allah ya. Kalau ada orang ternyata apa ya, kalau bahasa Jawa itu misuh-misuh gitu ya, ngata-ngatain ya, dengan kata-kata yang bahkan kasar yang bikin kita nggak enak lah dengernya gitu ya. Maka teman-teman semua belum minum ya. Maka teman-teman semua, kalaupun itu terjadi ya bagi kita ya sudah, enjoy aja, biarin aja. Kita tetap bersyukur. Kok kenapa bersyukur, Pak? Alhamdulillah yang model kayak gitu nggak ada dalam diri kita gitu. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah bahwa kita nggak dijadikan orang yang seperti itu gitu loh. Orang yang mulutnya penuh kebusukan, orang pikirannya nggak bagus gitu loh. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa alhamdulillah pikiran kita baik, hati kita tertata dengan baik, ya, mulut kita bisa baik gitu loh. Biarin orang lain. Ya. Ternyata Bapak sekalian, semakin kemudian kita jalani, semakin didalami, ini teman-teman mulai mendapatkan keajaiban-keajaibannya. Ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa beberapa teman-teman merasakan keajaiban, yaitu kemudahan-kemudahan ya di jalur-jalur yang nggak tembus-tembus gitu ya. Tahu-tahu mulai aktif, omsetnya mulai naik seperti itu. Mitra-mitra yang sudah lama mulai aktif, mulai bangkit lagi. Padahal sederhana saja, kerjanya masih sama, masih disapa, iya, masih didatangi, masih kayak gitu sekalian. Sebelumnya juga kayak gitu. Tapi mulai tumbuh, mulai berdampak setelah kitanya sebagai mentor, sebagai leader, kemudian lebih meningkatkan rasa syukur lagi kepada Allah. Sikap-sikap yang berpikiran bersyukur. Kata-kata yang menunjukkan ekspresi perasaan-perasaan yang menunjukkan kesyukuran. Kayak gitu. Ini nggak mudah, Bapak-Ibu sekalian, nggak mudah. Waktu itu ada yang sempat konsultasi, ini leader, ya LED. Saya nggak sebut nama lah ya, tapi ini contoh penting untuk saya sampaikan. Beliau sampaikan gini, Pak, ini gimana ya kok ada mitra saya nih nggak aktif nih, padahal sudah saya support, sudah saya datengin, saya HS pembinaan di tempat dia. Gimana nih Pak gitu. Saya sampaikan bahwa apa yang dikeluhkan tadi itu ekspresi rasa tidak syukur gitu. Coba deh dilihat dari sekian banyak mitra, ini kan sudah LED gitu kan, dari sekian banyak mitra ada yang nggak aktif. Ya wajar, itu pilihan dia untuk tidak aktif. Ya, kemudian coba dari sekian banyak mitra ada nggak yang aktif? Ada. Nah, itu sudah disyukuri belum? Gitu. Kadang-kadang kita mengeluhkan ya apa-apa yang belum kita raih, tetapi kita melupakan bahwa Allah tuh sudah kasih karunia banyak gitu loh. Ada mitra yang aktif loh, itu sudah disyukuri belum? Jangan-jangan kemudian mitra aktif ya mau rutin di awal bulan, di pekan pertama 1-2 orang itu belum kita syukuri. Oh, itu dulu kita syukuri. Sambil kemudian kita mengedukasi mitra-mitra yang lain. Yuk, TP awal bulan 200 sudah atas 600 poin bisa terus ya, terus dibersamkan, terus lakukan pembinaan offline, di room-roomnya disupport, ya diaktifasi, dikontrol, dikawal seperti itu. Tapi kemudian sambil perasaan kita adalah perasaan yang menunjukkan bahwa kita termasuk hamba Allah, pantas ditolong oleh Allah. Kenapa? Bersyukur. Maka pasti tambah nikmatnya kata Allah itu. Terus sekalian, kalau sudah berjanji itu bagus sekalian, pasti muslim. Kalau Allah sudah berjanji, pasti Allah itu apa namanya?
ya pasti Allah penuhi kalau Allah sudah berjanji. Tapi kalau manusia berjanji, ya kadang-kadang manusia mah lupa, kadang-kadang manusia ingkar. Seringnya lupa, seringnya juga ingkar. Sebagian manusia seperti itu. Maka kemudian kita nggak bisa untuk kemudian kepada manusia itu berharap besar gitu ya. Tapi berharap kepada Allah itu wajib harus, dan kita perlu punya keyakinan yang kuat bahwa kalau sudah berjanji la in syakartum la azidannakum tadi, maka insya Allah pasti Allah penuhi janjinya. Kalau kita sudah bersyukur pasti tambah nikmatnya. Kalau kita sudah pasti kemudian harapan yang kita ingin raih bersama HNI akan lalu sudah ikhtiar setiap hari 1 jam minimal gitu. Kadang-kadang lebih 1 jam, kadang-kadang jam. Di waktu kita senggang bisa 3 jam, 4 jam, terus kita jalankan. Kita terus betul-betul mencintai aktivitas ini, kita betul-betul menyatu sekali produk-produk HNI kita sudah pakai, loyal pakai produknya, kita cerita, kita ajak minimal 1 jam setiap hari. Konsisten. Tahun kita lakukan seperti itu. Kemudian sikap kita penuh rasa syukur. Maka insya Allah Bapak sekalian, sukses akan Allah berikan Bapak sekalian. Kenapa hari ini sukses Pak? Padahal sudah gitu. Bahkan saya sudah sebagian dari kemudian totalitas bekerja di HNI gitu, membangun bisnis seperti itu saya Pak. Sudah nggak ada aktivitas yang lain gitu. Tapi kok belum sukses-sukses juga, tapi belum jadi LLD juga. Nah, yang kasus-kasus seperti ini biasanya coba deh gitu ya. Coba antum sudah berapa di HNI? Kan salah satu contoh gitu. Nah, coba pertama memulai HNI gabung di AB, sekarang sudah ED. Sudah disyukuri belum proses menjadi ED, yang tentu nggak mudah juga jadi ED gitu kan ya. Nah gitu, maka harus sekalian ED dengan omset berapapun hari ini syukuri dulu, syukuri sambil kita lakukan perbaikan cara kerja dan kita perbaiki lagi, tanya mentornya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus perbaiki. Maka kemudian di antara pondasi yang perlu banget lah syukur kita. Tadi sudah ED, syukuri belum? Nah, disyukuri ED-nya. Maka rasanya ketika sudah ED, bonusnya 1.900.000, kadang-kadang 1,5 juta runah gitu aja. Terus naik ya, bonusnya nggak naik terus. Maka bagaimana ceritanya kalau mau kasih suksesan, mau jadi elek mudah kan? Orang isinya terus, mungkin Bapak Ibu saya ikhtiar sekalian, saya ikhtiar, maka Allah akan rela sekalian. InsyaAllatum la azidannakum. Wala inna jadi la syadid. Siapa yang maka sangat penting. Ya bisa jadi kita dan sebagai seorang beriman gitu ya, sering kepada kita berkesulitan itu untuk menurut kita sekaligus ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan, nanti kita nggak dapat azab di akhir itu supaya sudah ditebak bolak-balik sadar juga ternyata nih masih termasuk hamba yang murni, belum bersyukur, ngeluh lagi seperti itu. Mudah gitu, mudah, tapi pun nggak mudah. Di tipikal orang di kepala seperti itu nggak ada. Alhamdulillah bersama teman ini, alhamdulillah terus gitu ya, tantangan 7 hari sudah lepas, mulai dari hari pertama 7 hari. Syukur 7 hari itu satu konsep yang terus kita jalankan dalam kehidupan, bukan berhenti setelah 7 hari. Habis itu kita ngas lagi gitu ya, kita boleh
aduk macam-macam yang negatif, enggak. Setelah 7 hari mulai dari hari pertama lagi terus seperti itu, dan ternyata nikmat sekali, dan sekali Allah berikan kepada kita pikiran lapang, hati yang lapang. Dan lalu sekalian, salah satu karakteristik rezeki itu, rezeki yang ajaib, tidak terduga-duga, antaranya beberapa guru mengajarkan akan Allah berikan kepada hati yang senantiasa lapang, hati yang senantiasa sakinah atau tenang. Ada satu analogi dari Ustaz Nasrullah ya, yang apa namanya makna tentang bangku taman, ya. Posisi kita duduk di bangku taman, yang taman itu ada danau kecil, kemudian ada pohon-pohon rimbun, ada rumput yang hijau, gitu, ada burung terbang sana kemari. Di danau itu juga ada ikan-ikan yang muncul ke permukaan seperti itu. Terus kemudian di sisi taman itu ada satu permainan roller coaster, ya kayak di Dufan. Kan di Dufan itu ada roller coaster tuh, ya di sampingnya ada taman-taman gitu ya. Maka seseorang yang duduk di bangku taman dengan duduk di roller coaster, dia akan mengalami satu pengalaman yang berbeda. Orang duduk di roller coaster, bagus sekalian, itu kereta yang meluncur turun balik gitu, naik turun luar biasa. Itu kan orang yang naik di situ perasaannya wah, turun tuh langsung kayak jantung mau copot, wuss kayak gitu ya. Pas naik lagi di balik tuh, itu otak kayak mau copot, wah, kengerian luar biasa. Meskipun memang seru ya. Tapi bos sekalian, ini ya satu perumpamaan juga kalau kemudian kehidupan kita seperti tinggal seperti naik roller coaster setiap harinya. Maka bos sekalian, kita bisa pastikan bahwa orang yang sedang naik roller coaster, meskipun dia berada di sekitar taman yang indah itu, ada pohon rindang, ada burung-burung berkicau, ada taman, ada danau yang indah, ada rumput menghijau. Yakin pasti orang yang duduk di roller coaster dia tidak akan bisa menikmati indahnya pemandangan, ya, tidak akan bisa menikmati indahnya pemandangan. Tapi yang menarik adalah orang yang duduk di bangku taman, dia tenang, dia nikmati, dia bisa melihat burung kicau dan daun bergerak dihembus angin, dia nikmati seperti itu. Maka sekalian, kalau kita bekerja di HNI, ya kita nikmati. Kita seperti duduk di bangku taman, tenang hati kita, pikiran kita tenang, terus bersyukur, maka insya Allah peluang-peluang itu akan Allah tampakkan. Dan kalau peluang sudah nampak, maka insya Allah akan mudah kita eksekusi untuk kemudian menjadi uang. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi, terakhir sekali, pesannya adalah kuncinya bahwa mari sama-sama Bapak sekalian, saya juga belajar dan terus ya, bukan berarti saya menyampaikan ini saya sudah menjadi orang yang betul-betul bersyukur gitu ya. Ya saya masih belajar. Ya buktinya teman-teman yang hadir di sini beberapa yang ikut program coaching tantangan 7 hari bersyukur juga tahu gitu ya. Setelah beberapa hari gagal, ya berhasil, gagal lagi gitu ya. Berhasil sama. Saya seperti teman-teman peserta yang lain meskipun saya juga yang mengcoach, yang mengawal sama seperti itu. Alhamdulillah. Insya Allah ada suasana kebatinan yang dirasakan semakin nyaman, semakin tenang, semakin terus bersyukur, dan insya Allah ya rezeki berupa kesuksesan di HNI akan Allah mudahkan, ya akan Allah mudahkan. Rezeki-rezeki ajaib akan Allah mudahkan ketika suasana pikiran kita, perasaan kita, dan ekspresi kita itu betul-betul sinkron, sesuai, betul-betul menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Baik, terima kasih. Itu bisa saya sampaikan karena waktunya sudah habis ya. Semoga bermanfaat, semoga berkah, dan saya berdoa semoga di bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian dimudahkan ya, dimudahkan untuk meningkatkan amal Ramadan,
dan kemudian doa-doa yang terpanjat, doa-doa yang disampaikan, Allah ijabah semuanya, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Haji, mudah-mudahan Allah mudahkan kita sama-sama untuk haji. Amin ya Allah ya Rabbal Pengen alamin. umroh, belum umroh atau pengen umroh Amin. Semoga Amin ya Allah Allah. mudahkan untuk kita kembali ke Amin ya apa Allah. namanya Haramain ya, kota suci Makkah dan Madinah. Dan yang belum LED semoga LED tahun ini Amin, amin. Amin ya Allah, semakin amin. bertumbuh jaringannya, Amin. semakin meluas berbagai wilayah di Indonesia bahkan mancanegara. Dan tentu semoga dengan semakin sukses Bapak Ibu sekalian secara karir bisnis, secara penghasilan, maka akan semakin banyak lagi kontribusi dalam membangun peradaban umat. Terima kasih. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.